guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum pernah subscribe aku, subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. So, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang seseorang yang sempat banget mencuri perhatian publik. Karena waktu dia di persidangan itu, dia masih bisa senyum-senyum gitu loh guys. Padahal dia ini baru aja nge-stab maknya 150 kali. Kan gak masuk akal ya. Jadi sebenarnya alasan yang kenapa dia viral itu namanya adalah Isabella Guzman. Mungkin hampir semua dari kalian tahu ya dia siapa. Cuman hari ini aku bakalan ceritain kalian selengkap-lengkapnya yang bisa aku ceritain ke kalian. So without any further ado, langsung aja ke videonya. So kita mulai dari latar belakang Isabella. Isabella sendiri memiliki nama lengkap Isabella Yunmi Guzman. Isabella adalah anak dari Yunmi Hoy dan juga Robert Guzman. Nah, dikatakan sih katanya keluarga Isabella ini sangat-sangat harmonis banget. Dan Isabella juga dikenal sebagai anak yang pintar, cerdas, banyak temennya, nggak pernah ada masalah dengan siapapun. Namun sayangnya, keharmonisan keluarga Isabella ini nggak bertahan lama. Karena bapak ibunya ini sering cekcok, sering selisih paham, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Pada saat persidangan perceraian itu berlangsung, akhirnya hak asuh itu jatuh ke ibunya, yaitu Yunmi Hoy. Nah, akhirnya ibunya sama Isabella ini tinggal sendiri, bapaknya Robert tinggal sendiri. Dan gak lama setelah perceraian mereka sah, ibunya Yunmi Hoy ini berkenal dengan seorang pria. Nah, prianya ini bernama Rian Hoy. Nah, hubungan mereka ini semakin lama semakin erat, dan ibunya akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Rian. Nah, setelah pernikahan itu muncullah isu bahwa katanya nih Yunmi, si mamanya Isabella ini udah main gila dulu nih sama Rian sebelum mereka itu sah bercerai. Dan disinilah isu tentang Isabella ini muncul. Isabella itu berpikir kayak, mak gue ini egois banget gitu loh. Karena menurut Isabella sendiri nih gak ada satu orang pun yang pantas buat gantiin posisi bapak kandungnya Isabella. Terus Isabella ini dari yang awalnya baik, ramah, nurut banget sama mamanya, sekarang Isabella jadi pemberontak banget, sering adu mulut sama mamanya, sering cekcok, pokoknya sering bertengkar lah sama mamanya. Nah, terus menurut perkataan Rian Hoy nih, katanya dulu waktu pacaran Isabella itu masih baik, ramah, dan juga sopan ke Rian Hoy. Tapi ketika Rian Hoy memutuskan untuk tinggal serumah dengan Isabella dan juga mamahnya, sikap Isabella itu berubah drastis banget. Nah, sikap Isabella yang terus-menerus menjadi pemberontak ini sampai di satu titik dimana Isabella ini waktu adu mulut sama maknya ya, dia itu bisa mukul maknya, jadi dia main tangan. Terus sampai juga pernah nih maknya ditendang sama Isabella. Kayak bayangin, lo semua nendang mak lo, pasti kayak diusir gak sih? Cuman saking baiknya dan saking sayangnya maknya nih sama Isabella, maknya tuh gak pernah marah balik dan gak pernah ngusir Isabella dari rumah. Kalau gue jadi maknya sih gue bakal ngusir, gue gak butuh sih kawan-kawan. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella. Jadi semua ini dimulai dari tanggal 28 Agustus tahun 2013, dimana pertengkaran itu dimulai ketika mamanya Isabella ini negur Isabella nih, karena ada isu-isu dari tetangga dan warga sekitar kalau misalnya Isabella ini sering bawa masuk laki-laki ke rumah, terus secara diam-diam nih, terus nanti laki-laki ini bakalan keluar lewat pintu belakang rumahnya ketika mamanya pulang. Jadi dia bawa masuk laki itu ketika mamanya gak ada. Dan mamanya Isabella ini kan harus tahu ya, nggak langsung marah, langsung teriak-teriak gitu, lo anak kurang ajar gitu, itu enggak. Jadi mamanya cuma ngomong baik-baik, tapi karena sikapnya Isabella itu emang udah jiwa pemberontaknya udah meraung-raung nih, jadi Isabella tuh kayak ngamuk banget. Terus dia itu adu mulut sama mamanya, cekcok banget, sampai ngeludahin maknya, which is kurang ajar banget. Ntar gue kalau punya begitu gue kutukin jadi main kudang fix. Yang gue bingung di sini nih, Isabella sebagai anak nih, waktu ditegur sama mamanya dia nggak takut, dia malah jadi gila, dia malah jadi barbar banget coy. Nah udah nih, harinya udah selesai nih. Terus keesokannya ya, tanggal 29 Agustus 2013 nih, waktu mamanya OTW ke kantor nih, lagi nyetir, anteng-anteng, tiba-tiba mamanya dapet email nih dari Isabella. Isabella nge-email isinya nih, kau akan mendapatkan balasannya. Which is kalau gue jadi maknya, gue bakalan takut sih. Terus maknya nih karena tahu kan sifat si Isabella ini gimana gitu loh, maknya merasa Isabella bakal ngelakuin hal-hal yang aneh dan di luar akal aja gitu loh. Akhirnya maknya takut dan dia ngelapor ke Rian Hoy pertamanya. Terus karena dia saking masih takutnya, dia memutuskan untuk lapor ke polisi. Dia bilang emang kemarin tuh saya lagi bertengkar sama anak saya, lagi adu mulut, dan saya tahu posisinya ini sekarang Isabella lagi marah besar banget.
Dan saya takut Isabella melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dia bilang begitu kan ke polisinya. Dan karena laporan itu, polisi memutuskan untuk datang ke rumah Isabella. Gak lama kemudian, polisi sampai nih di rumah Isabella dan memutuskan untuk mengetok pintu rumah Isabella. Kemudian gak lama juga nih, Isabella tuh keluar dan ngelihat polisinya gitu loh guys. Dengan muka tidak berdosa. Dan ketika dia menatap polisinya itu, dia natapnya pakai wajah yang sangat-sangat sinis gitu loh guys ke polisinya. Dan akhirnya polisinya ini lagi OTW nasehatin dia kan, jangan gini, jangan melakukan tindakan yang gegabah. Kesannya begitulah kasarnya. Kemudian Isabella itu selama dinasehatin polisinya ini, dia cuma diem, tidak berkata-kata. Dia cuma literally kayak silent mode. Terus polisinya udah selesai nih, dia udah balik kan ke kantornya lagi. Terus di OTW polisinya balik nih, teleponlah polisinya ke mamanya Isabella, Yumi Hoi. Telepon, "Bu, ini anaknya udah kami nasehatin, semoga aja nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya ada apa-apa, ibu langsung aja telepon kami akan sigap ke sono. Nah, ibu pulang aja ke rumah nggak apa-apa." Udah nih, udah sore, mamanya udah selesai kerja, udah mau pulang kan. OTW pulang, mamanya masih have a bad feeling gitu loh guys. Dan mamanya memutuskan untuk telepon Robert Guzman, ya kan, ayah kandungnya Isabella nih. Telepon bilang, "Aku punya bad feeling nih, Isabella tadi gini-gini udah cerita lengkap." Terus akhirnya si Robert ini telepon ke Isabella, ngomong, "Nak, kamu jangan begini, jangan lakukan tindakan yang gegabah. Kamu harus sayang sama mamamu, gimana nih mamamu juga." Terus Isabella waktu dinasihati sama bapaknya nih, surprisingly dia nangis. Ternyata dia masih punya hati guys. Dia nangis, terus dia bilang, "Aku benci sama mama gak pernah ngurusin aku gitu." Dan seketika mamanya Isabella ini pulang sampai di rumah, mamanya ini langsung lari naik ke atas, langsung ke toilet atas, which is aneh gak sih? Nah, diduga juga ketika pada saat mamanya udah lari naik ke toilet atas nih, Isabella itu memang udah nungguin mamanya di pintu depan dan mengejar mamanya sampai ke kamar mandi di atas gitu loh. Dan waktu itu Rian Hoi si suaminya ini nggak ngeh juga, malahan Rian Hoi ini nungguin istrinya untuk makan bareng di meja makan. Tapi kan karena ada suara gedebuk-gedebuk dari atas, terus ada ditambah suara teriakan istrinya nih, Rian Hoi panik dong. Terus dia nyari-nyari sumber suara, akhirnya dia menemukan, oh ternyata di toilet atas. Rian Hoi langsung bergegas sigap ke atas, dan ketika Rian Hoi ini mau buka pintu, oh pintunya kok dikunci. Tapi kan Rian Hoi itu terus-terusan kayak nyoba buka pintu, cuman nggak bisa kebuka. Dan yang bikin Rian Hoi lebih panik itu karena dia ngelihat ada darah keluar dari bawah pintu. Itu kan biasa pintu kayak ada bolongnya kecil kan guys, darah keluar dari situ. Terus istrinya udah nggak teriak-teriak lagi. Dan gak lama kemudian pintunya kebuka finally, dan keluarlah Isabella dengan tatapan kosong lihat nih Rian Hoi ini bapaknya ya, sama bawa pisau berlumuran darah. Udah gitu, dia ngelewatin aja, lewat jalan gitu aja. Dan waktu Rian Hoi udah kebuka nih, udah masuk ke kamarnya, ke kamar mandinya nih, Rian Hoi kaget banget sampai dia nggak bisa berkata-kata karena istrinya itu udah tewas dengan sangat mengenaskan. Nah, karena Isabella ini tahu bapaknya itu lagi telepon polisi nih, dia tuh bergegas keluar dan kabur dari rumah. Dan surprisingly dia berhasil kabur ke minimarket di dekat rumahnya. Dan dia itu di sana bergegas untuk membersihkan bekas darah dan ganti baju. Dan dia itu mulailah dia mengarang cerita kalau misalnya dia itu korban hasil perkosa, dan dia itu minta tolong ke petugas supermarket yang ada di sana yang lagi job di sana. Nah, waktu bapaknya selesai telepon polisi kan, polisi itu tibalah di rumah Isabella ini, dan ditemuilah sama polisi ibu Isabella ini terkapar di kamar mandi dan dinyatakan meninggal di tempat sekitar pukul 22:38 malam dengan badannya penuh dengan luka memar dan juga mukanya ini udah nggak berbentuk kayak muka lagi guys. Nah, ketika Isabella minta tolong nih sama petugas supermarketnya tadi kan, nah, petugas supermarket itu percaya aja sama ceritanya Isabella. Mungkin karena memang Isabella itu memiliki paras yang sangat-sangat cantik gitu loh. Jadi Isabella minta tolong apa-apa juga dikasih. Isabella minta handuk dikasih. Jadi Isabella tuh sempet nyuci rambutnya di wastafel dulu, ngebersihin semuanya. Dia juga ganti baju dan lain-lain. Dia juga bilang nih ke petugas supermarketnya, lo jangan telepon polisi ya, lo jangan bilang ke polisi ya. Dan gak ada alasan juga yang konkret. Tapi petugas supermarket ini somehow percaya aja sama Isabella dan nurut gitu loh. Mungkin karena Isabella cantik. Dan luckily, setelah 16 jam menjadi buronan, Isabella ini akhirnya polisi ketemu nih sama Isabella di garasi depan rumah orang.
Dan seketika itu juga polisi lapor ke Guzman nih, ke bapaknya, dan Guzman itu sangat-sangat terpukul karena dia harus kehilangan istrinya, mantan istrinya, dan anaknya yang harus masuk penjara. Guzman sendiri bilang nih, nah waktu aku ngenasehatin Isabella nih, aku merasa dia bakalan nurut, tapi ternyata semua yang aku pikirkan itu salah. Ternyata dia itu malah gegabah dan melakukan tindakan yang gak masuk akal. Nah, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, itu hari dimana hakim tuh memutuskan langsung untuk mengadili Isabella. Nah, Mike, she was due in court this morning, but court officials told us she didn't want to leave her jail cell at the Arapahoe County Detention Center. Isabella Guzman now facing first-degree murder charges. She was charged with first-degree murder after stabbing her mom about 79 times in the face and neck at this house in Aurora. Part ini adalah part di mana yang membuat Isabella ini viral banget. Karena hari ini Isabella tuh masuk ke ruang persidangan dengan senyum-senyum gitu loh guys. Dengan muka tidak bersalah dan menatap semua orang tuh dengan senyuman gitu loh. Ini adalah benar-benar definisi sweet but psycho kayak lagunya The Max. The 18-year-old smirked at the camera as she stood up and walked to the defense table this afternoon. Her arms and legs. Jadi kalian mending jangan percaya sama yang terlalu cantik-cantik dan polos-polos lugu-lugu seperti itu ya guys. Tolong. Karena Isabella ini benar-benar cantik banget nih ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, terus hakimnya ini membeberkan bukti-bukti juga seperti tongkat baseball yang ditemukan di sebelah jasad ibunya yang digunakan untuk memukul ibunya mungkin ya. Jadi memar-memar semua. Terus juga laporan identifikasi mayat itu bilang kalau misalnya di jasad ibunya Isabella itu ada luka banget di daerah leher dan juga muka, bekas tusukan benda tajam gitu sebanyak 151 kali. What the fuck bitch, kamu mau nusuk-nusuk ibu kamu 150 kali, the heck? Now, we tried to contact Guzman's stepfather. He wasn't home, a cleaning crew telling us that he may never return to this house. We did find these two dumpsters, though, filled with stuffed animals, some jewelry, and other belongings. It's obvious that somebody didn't want this stuff in the house. By the way, Guzman due back in court next Friday. Nah, waktu ditanyain kan sama hakim nih, kenapa kamu ngelakuin itu? Terus Isabella tuh bilang, katanya ibu kandung dia itu bukan Mihoy, melainkan Cecella, which is, gue nggak tahu siapa lagi Cecella, cuman katanya Cecella itu adalah sosok wanita yang selalu menemani Isabella dari kecil banget. Dan Isabella juga mengaku katanya ada suara-suara dari Cecella ini yang menyuruh dia untuk membunuh ibunya agar Isabella ini bisa menyelamatkan dunia, which is halu banget menurut aku. Dan dia katanya karena suara itu dia menuruti semua perkataan Cecella. Nah akhirnya kan karena alasan itu kan aneh ya, jadi hakim itu nyuruh dokter nih ngecek Isabella, dan ternyata memang benar Isabella itu punya sakit namanya schizophrenia, dimana dia nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang nggak nyata. Dan karena hal ini dia dikirim ke rumah sakit di Colorado, rumah sakit jiwa gitu buat dilakukan treatment. Nah katanya dokter jaga di sana nih, katanya Isabella tuh sering banget ngelihat langit-langit di kamar, terus dia sering ketawa-ketawa sendiri, sering ngomong sendiri, memang agak gila guys ternyata dia. Nah, kemudian Juni 2014, Isabella ini dipindahkan ke Institut Kesehatan di Pueblo. Dan setelah itu, keberadaan Isabella sekarang nggak ada yang tahu ya dia di mana, lagi ngapain, nggak ada kabar juga up to date-nya. Ada yang beberapa yang bilang dia masih di rumah sakit jiwa, ada juga beberapa yang bilang dia udah keluar. Cuman aku percayanya sih dia masih di rumah sakit jiwa ya, karena buat nyembuhin proses kejiwaan itu kan butuh waktu yang lama banget. Nah, soal bapaknya si Guzman ini, Guzman bapak kandungnya, dia sangat kecewa banget, sangat sedih banget karena dia harus kehilangan semua keluarga intinya. Dan Guzman juga bilang kalau misalnya mantan istrinya itu adalah sosok ibu yang baik dan selalu berusaha untuk memenuhi kayak kebutuhan anaknya, selalu menyayangi anaknya dengan benar-benar sayang banget lah gitu intinya guys. Nah kan kalian bingung kan, ini kasus dari 2013 tapi kenapa tahun 2020 bisa viral lagi? Karena ada satu akun nih yang ngupload muka Isabella itu dengan lagunya Ava Max yang Sweet But Psycho yang tadi aku mention tadi. Jadi kayak viral banget di TikTok, jadi kayak dia jadi bahan omongan lagi. Okay guys, that's all for today's video about Isabella Guzman story. I hope you guys enjoy this video as much as I enjoy making it. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Kalian bisa juga tulis komen di bawah kalian mau request apa lagi ke aku. Bye, see you guys in my next video.